Tuhan, mari Kau yang siapkan hati kami Tuhan pagi ini. Bejana kami, wadah kami, Tuhan, kami disiapkan untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, biar setiap firman yang akan kami dengar, kami pun akan mengalami dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari Bapa, Kau yang beracaralah dalam hidup setiap kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar setiap firman menjadi daging dalam hidup setiap kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu segalanya, saudara semuanya. Shalom, semangat pagi ini. Besok adalah big day, amin. Amin saudara. Aminnya kurang kuat, amin saudara. Saya percaya kita akan menyambut hari yang luar biasa pada esok hari. Nah, hari ini saya dapat tema tentang Tuhan sediakan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan dan menyediakan porsinya untuk kita masing-masing, untuk kita bisa menerima pada esok hari, amin. Saudara, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan dan menyediakan bagi kita, amin. Amin saudara. Setiap orang punya jatah, punya porsi, punya bagiannya yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita boleh alami bersama dengan Tuhan. Dan setiap janjinya yang tersedia itu buat kita, dan kita pun akan mengalaminya bersama dengan Tuhan, amin. Dari awal tahun kita deklarasi pengakuan iman. Saya percaya saudara sudah mengalami firman jadi nyata, amin. Amin saudara. Nah, hari ini tentang Tuhan sediakan. Ada nama Allah yaitu Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Dia adalah yang menyediakan bagi kita semua. Dan satu hal yang kita sama-sama yakini bahwa Tuhan sediakan tepat buat kita dan pas buat kita, amin. Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang terlalu cepat, tetapi saya percaya Dia, Tuhan, sediakan yang terbaik untuk kita. Dan besok saya percaya di surga lagi sibuk hari-hari ini menyediakan, mempersiapkan semua yang baik untuk Tuhan turunkan esok hari di tengah-tengah kita, amin. Percaya Dialah Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan buat kita semua. Dan hari ini kita akan pelajari dari dua kisah di Alkitab di mana Tuhan sediakan, Allah Bapa sediakan tepat pada waktunya. Yang pertama, kita akan buka dari Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 14. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah kisah tentang seorang bapa dan anak, yaitu Abraham dan Ishak, ya. Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 14 berkata, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan bunuh Ishak, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kisah di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Di ayat yang kedua firman Tuhan datang, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran." Hati mana seorang bapak yang rela
mengorbankan anaknya, Bapak Ibu Saudara. Bapak mana yang rela istilahnya menyembelih anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Event itu adalah yang Tuhan firmankan. Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi, lalu persembahkanlah sebagai korban bakaran. Tapi Abraham, dikatakan Abraham kan bapak orang beriman ya saudara. Dia punya iman yang taat. Meskipun mungkin dalam hati kecilnya, Tuhan kenapa anak saya harus dikorbankan. Tetapi tadi yang kita baca, dia nurut, dia manut, dan dia mengajak Ishak untuk mengumpulkan kayu demi kayu dan akhirnya pergi ke Gunung Moria itu. Di saat anaknya bertanya, "Pah, ini kayu udah ada, semuanya udah lengkap. Tapi mana dombanya yang mau dikorbankan?" Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam diri Abraham ketika Ishak nanya itu sama dia waktu itu. Dia tahu betul bahwa Tuhan berfirman, persembahkanlah Ishak. Dan ketika anaknya berkata, "Pak, ini semua udah lengkap, mana dombanya?" Mungkin kalau kita ada di posisi itu, kita akan bingung jawabnya seperti apa. Tetapi Abraham sekali lagi, dia berkata, Tuhan yang akan menyediakan dombanya nanti sebagai korban bakaran baginya. Sampailah di situ, disusunnya semua, dibikinlah mezbah bakaran. Lalu mulai Ishak diikat. Mungkin dia juga bingung, kenapa saya diikat, Pak? Ya kan? Kok bukan domba yang diikat, tapi saya yang diikat. Dan ketika Abraham mau menyembelih Ishak, pas dan tepat malaikat datang. Abraham, Abraham, jangan kau bunuh Ishak. Kalau Abraham tidak punya hubungan yang lekat dan intim sama Tuhan, dia mungkin nggak bisa dengar suara Tuhan hari itu. Mungkin dia nggak bisa mendengar malaikat memanggil namanya. Dan kalau dia nggak dengar, ceritanya akan berbeda. Tetapi Abraham, karena dia patuh, dia taat, dia dekat sama Allah Bapa, akhirnya dia mendengar, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan, jangan kau bunuh anak itu. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini adalah ujian yang Allah kasih kepada Abraham. Allah menguji sekali lagi iman Abraham, tetapi akhirnya Abraham bisa lulus. Pas dan tepat waktunya Tuhan menyediakan domba itu datang tiba-tiba ada di belakangnya. Ketika dia lagi mempersiapkan Ishak, mungkin dia nggak ngeliat ada domba di sekelilingnya. Tapi ketika malaikat datang dan firman Tuhan berkata seperti itu, tiba-tiba ada domba yang siap dipersembahkan. Di saat yang tepat Tuhan sediakan domba jantan sebagai pengganti Ishak. Karena apa? Abraham tidak pernah tawar-menawar sama Allah. Kalau hari itu ketika Tuhan berkata, Allah berkata, persembahkan Ishak sebagai korban. Dan kalau Abraham menawar Tuhan, jangan Ishak lah. Saya menanti anak ini lama hadir. Jangan Ishak lah Tuhan. Bisa nggak? Kalau kita di posisi itu, kita bisa nggak nawar sama Tuhan? Tuhan jangan anak saya sih, saya cuma punya anak satu. Nggak ada lagi. Masa harus dikorbankan, masa harus dipersembahkan. Tetapi Abraham tidak tawar-menawar sama Tuhan. Ketika firman-Nya berkata, Ishak harus dikorbankan. Dengan berbesar hati, dia mempersiapkan segalanya. Dan di saat yang tepat, Tuhan sediakan penggantinya. Dan setelah kejadian itu, kita sama-sama tahu Abraham diberkati dengan sangat ajaib dan dijamin hidupnya. Dan ini yang akan kita alami, saudara. Asalkan kita tadi dikatakan tidak tawar-menawar
sama Tuhan. Waktu kita puasa 40 hari waktu lalu ya, apakah ada yang tawar menawar sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Lama loh, bukan waktu yang sebentar. Mungkin orang yang nggak biasa puasa akan, aduh Tuhan, saya excuse lah udah nggak kuat nih, saya buka duluan ya, minum aja Tuhan yang dingin, ya kan? Kita nggak pernah tahu bagaimana respon dan reaksi kita. Tapi kalau kita belajar seperti Abraham yang taat, tidak tawar menawar, dan dia tahu itu yang Tuhan suruh, maka endingnya dia mengalami semua yang luar biasa. Dia nggak pernah mikir kalau nanti ada domba jantan yang menggantikan anaknya. Abraham nggak akan pernah tahu bahwa tiba-tiba malaikat datang memanggil namanya. Dan Abraham nggak pernah duga bahwa tiba-tiba ada firman yang berkata, jangan kau apa-apakan dan jangan kau bunuh Ishak. Tetapi yang tadi kita sama-sama sebutkan, pas dan tepat waktunya Tuhan sediakan untuk Abraham. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sudah menyediakan pas dan tepat untuk kita semua. Amin. Asalkan saudara, jangan kita tawar menawar. Kita kan selalu minta sama Tuhan, Tuhan saya minta ini, saya bermohon untuk ini, saya merindukan ini, saya pengen pertolongan ini. Apakah Tuhan menawar kita, saudara? Enggak. Dan saya rasa apa yang kita doakan, apa yang kita nantikan, bahkan apa yang kita nggak pernah pikirkan, Tuhan tuh sediakan buat kita. Amin. Gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita duga, tiba-tiba ujuk-ujuk datang aja di hidup kita. Dan kadang kalau kita mikirin, itu malah gak kejadian saudara. Karena hatinya udah beda. Hatinya itu pengen terus. Tanpa kita mengingini Tuhan lebih dahulu. Yang kita pengen cuma jawaban, yang kita pengen cuma berkatnya, yang kita pengen cuma realnya, nyatanya di tangan kita. Tanpa kita mengingini dan mempengeni Tuhan terlebih dahulu. Firman-Nya kan berkata kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kita. Hari ini saudara, entah besok kita akan menerima apa saja di tempat ini, tapi percayalah Tuhan sedang sediakan yang ajaib buat kita. Hari ini terus prepare, terus koreksi diri kita. Apakah ada yang tidak tepat, maka bereskan itu. Dan belajar seperti Abraham untuk tidak tawar menawar. Meskipun kadang itu sulit untuk daging kita, tetapi kalau itu dari Tuhan, belajar untuk mengerjakan di dalam hidup kita. Lalu kisah yang kedua, kita bahkan buka dari Matius 17. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ini kisah Petrus dan juga Yesus ketika harus membayar pajak di bait Allah, bea bait Allah. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ketika Yesus dan rombongannya datang ke Kapernaum, ada seorang pemungut bea bait Allah berkata, "Apakah kamu nggak bayar hari ini? Apakah sudah bayar?" Masing-masing orang harus bayar 2 dirham.
Dan ketika ada percakapan antara Petrus dan juga Yesus, tiba-tiba Yesus nyuruh dia mancing. Yuk kamu mancing, tangkap ikan. Ikan yang pertama nanti kamu buka mulutnya, ada uang di situ. Kalau mungkin hari itu Petrus banyak mikir, ini Tuhan gimana ya? Kita kan perlu uang buat bayar pajak istilahnya. Kita perlu duit, kita perlu uang untuk membayar biaya bait Allah. Seharusnya Tuhan nyuruh saya cari uangnya. Tapi hari itu Tuhan berkata, pergi tangkaplah ikan, disuruh mancing. Apakah make sense saudara hari itu kalau kita ada di posisi Petrus? Kita harus bayar pajak, belum ada uangnya, tapi disuruh mancing ikan. Dan Yesus ngomong nanti tangkapan yang pertama, buka mulutnya, ada uang di situ. Dan kalau hari itu Petrus tidak punya yang namanya taat dan patuh, mungkin dia akan banyak berpikir, banyak bertanya, dan hatinya menjadi ragu. Dan mungkin dia tidak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan mungkin juga dia akan berkata, Tuhan ini gimana sih? Kita mau bayar pajak tapi suruh nyari ikan. Apakah iya nanti di ikannya pertama ada uangnya? Kalau nggak ada gimana? Zong dong, nggak ada uang buat bayar. Tetapi ketika Yesus Tuhan yang berfirman dan Petrus hari itu taat, patuh melakukannya, maka jadilah firman yang dikeluarkan oleh perkataan Yesus hari itu. Hari ini apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan dengungkan di tempat ini, bahwa kita akan menjadi star generation. Itulah firman yang akan kita terima di dalam hidup kita, saudara. Amin. Itulah firman yang akan menjadi nyata di dalam hidup setiap kita. Milikilah seperti Petrus, taat dan patuh sama Tuhan. Dibekali mungkin selama 3 minggu, jangan kita menjadi bosan dan enak, saudara ya. Tentang bintang, tentang sinar, tentang terang, apapun itu difirmankan hampir setiap hari di tempat ini. Jangan kita menjadi aduh ini lagi, aduh bosan ini lagi. Firman itu tidak membosankan, saudara, percayalah. Karena ketika kita percaya firman, itu buat kita jadilah dalam hidup setiap kita. Taat dan patuh seperti Petrus, tidak tawar menawar seperti Abraham. Maka saya percaya firman-Nya esok hari jadi dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita dilantik, saudara, esok hari, mari hari ini masih ada waktu 1 hari, terus koreksi diri kita, terus koreksi hati kita. Apakah ada yang tidak pas atau ada yang tidak tepat di hati kita? Dari 2 kisah ini kita belajar bahwa Tuhan sediakan pas dan tepat untuk kita. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tadi kita sudah nyanyikan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Dikatakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kadar cinta kita tetap sama ketika kita lahir baru bersama dengan Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Koreksi lagi ya, koreksi lagi. Ayat yang terakhir, Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, bagi bapak ibu saudara, buat anak-anak, buat cucu kita, buat keturunan kita, sampai selama-lamanya.
supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mencatatkan kehidupan kita dari hidup kita sampai hidup keturunan kita. Dia sudah menyediakan tepat untuk kita dan juga untuk keturunan kita. Dikatakan hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita, dan sampai selama-lamanya. Artinya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jangan kita menjadi takut. Tuhan jamin kita sampai garis akhir. Tuhan jamin keluarga kita, Tuhan jamin anak cucu kita sampai akhir. Asalkan saudara kita mau melakukan segala perkataan hukum Taurat. Sekali lagi, koreksi diri, apakah kita sudah melakukan semua apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Tuhan akan menyediakan dan menyatakan janjinya esok hari buat kita. Tapi sebelum kita menerima semuanya itu, hari ini cross check hati kita. Masih ada waktu sehari, bereskan. Koreksi kita, koreksi diri kita. Biar kita besok bisa pas dan tepat di hati Tuhan. Dan Tuhan pun akan pas dan tepat menyatakan dalam hidup setiap kita. Tuhan sediakan yang terbaik, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Percayalah Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Amin. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang takut taat sama Tuhan, bagi kita yang tidak pernah tawar-menawar sama Tuhan, maka lakukanlah itu di hadapan Tuhan hari ini. Dan percayalah esok hari Tuhan sediakan semuanya. Saya percaya semuanya yang dari surga akan Tuhan kerjakan esok hari. Amin. Percaya saudara, kita akan menerima janji Tuhan hari ini. Prepare dengan sebaik-baiknya sampai esok hari kita boleh mengalami semua janji Tuhan menjadi nyata. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, percayalah bahwa benar-benar Tuhan itu menyediakan, ya. Dan Tuhan itu menyediakan pas, tidak pernah yang tadi diceritakan, yang sudah disampaikan, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, ya. Selalu pas dan tepat dan semuanya itu membawa suatu kebaikan. Saya mau nambahin tentang kesaksian, saudara. Besok itu kan kita akan melakukan sesuatu acara yang spesial, ya, yang sangat kami harapkan, termasuk saya. Saya juga sangat mengharapkan, aduh cepet-cepet itu terjadi, ya. Saya juga merasakan kepingin sekali menikmati akan apa yang Tuhan sudah sediakan. Misalnya orang, Tuhan mau bikin pesta dan pengen tahu apa yang harus kita nikmati dan kita menyiapkan diri, saudara. Nah, sekarang ini banyak sekali dari panitia, dari kita-kita ini sedang mempersiapkan segala sesuatu. Termasuk di dalamnya, di mana kita ini kan temanya adalah Star Generation. Jadi mempersiapkan sesuatu yang bisa menggambarkan sesuatu bintang. Walaupun kita ini di dunia ini, di tempat ini, tapi pengen tempat ini nanti penuh dengan bintang, begitu, ya. Nah, lalu ada beberapa anak dan juga pada saat itu tiba-tiba Sofi itu punya ide, Mah, cobalah kita itu ambil sesuatu souvenir yang bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah generasi bintang, gitu. Ya. Oke, ayo beli, gitu. Akhirnya kita belikan, zaman sekarang itu gampang untuk beli di Shopee atau di Tokopedia. Singkat cerita, semua sudah disediakan. Nah, tepat datang dengan baik. Tapi kita itu terus terang tidak nyoba, ya. Jadi udah kasihkan ke anak-anak properti untuk disiapkan. Ternyata banyak yang mati, saudara. Waduh. Kita akan memberikan suatu bintang, bintangnya mati. Ya nanti kan pada saat dinyalain gak bisa nyala karena mati.
Saya tuh sudah kebingungan, gimana Tuhan? Saya bilang ini waktunya untuk komplain kepada tokonya, ya, karena ini pakai nggak tahu pakai Shopee, nggak tahu pakai Tokopedia, nggak tahu, pokoknya agen yang seperti itulah. Waktunya nggak ada, itu butuh paling cepat itu kurang lebih seminggu lah. Waduh, nggak bisa. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong sih bagaimana caranya supaya acara ini tidak terkendala dengan souvenir yang akan dibagikan. Tadi dikatakan Tuhan itu selalu menolong kita, menyediakan, betul ya? Tuhan selalu menyediakan dengan contoh-contoh tadi. Dan ternyata saudara-saudara kita yang di properti itu Tuhan sudah menyediakan untuk ada orang-orang yang bisa membuat betul, ya, bisa membuat yang mati jadi hidup. Ya. Saya mengucap syukur, tetap Tuhan menyediakan. Ya. Tuhan gak pernah membuat kita malu, Tuhan tidak pernah membuat kita itu sampai kekurangan, Tuhan tetap menyediakan. Elia pada saat disuruh ke Sungai Kerit seolah-olah gak ada apa-apanya. Mau makan apa? Masa-masa yang kekeringan. Tapi Tuhan selalu menyediakan. Ya. Tuhan sanggup mengirim burung gagak buat ngasih makan. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang sudah Kau sediakan buat kami. Untuk persiapan besok. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak properti yang Kau berikan roh kepandaian, roh hikmat untuk dapat memperbaiki akan souvenir yang akan dibagikan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan. Kami percaya Tuhan, semua yang sudah disediakan cukup bahkan berlebih. Terima kasih untuk kasih setiamu. Semua persiapan-persiapan yang saat ini sedang disediakan. Kami berdoa untuk para penari, para asyir, dan juga semua GK yang saat ini sedang menyediakan segala sesuatu, properti yang menyiapkan akan semua souvenir dan goodie bag. Tuhan, kami percaya semua Engkau siapkan dan sediakan. Kami juga berdoa untuk hamba pribadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang akan terus memberikan kepada hamba-Mu hikmat, marifat, sesuatu yang baru, pewahyuan yang baru untuk benar-benar dapat menyampaikan benar dari isi hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami menyerahkan akan acara besok ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa semua orang yang datang dari luar kota maupun yang dari dalam kota, semua ada di dalam penyertaan yang daripada-Mu. Sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu pun apa, semua acara dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, tapi tetap kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan politik dalam negara kami. Engkau tahu keadaan gejolak yang ada. Bapa, tidak ada satupun yang dapat disembunyikan di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Tetaplah Engkau pegang kendali. Sekalipun kami tahu bahwa dunia ini Tuhan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan kami tahu juga Tuhan bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa-kuasa malaikat-malaikat yang terjatuh. Dan mereka yang menguasai ini adalah semuanya tidak punya pemikiran yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Apapun yang dilakukan oleh kuasa-kuasa yang lain, yang menguasai kuasa-kuasa yang ada di udara,
Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan. Di atas semuanya kami tahu Engkau tetap yang berkuasa. Oleh karena itu kami hanya minta belas kasihan-Mu buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkaulah yang akan menentukan, Engkaulah yang akan memimpin, Engkaulah yang akan membuat jalur-jalur yang berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini yang sampai dengan saat ini sudah ditata. Walaupun kami tahu belum tuntas penataannya, jangan sampai dihancurkan kembali Tuhan. Jangan sampai apa yang sudah dikerjakan diporak-porandakan. Tapi biarlah Kau memberikan seorang pemimpin Tuhan yang benar-benar dapat meneruskan akan segala sesuatu yang sudah dijalankan saat ini. Bapa, hanya Engkau yang bisa mengatur semuanya ini. Kami hanya mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini tetap kami berdoa buat semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dan kami yang ada di tempat ini. Yang saat ini mengalami banyak hal, masalah-masalah yang kami hadapi. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik buat kami hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami tetap Tuhan minta daya tahan tubuh yang baru daripada-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh kekuatan. Kami butuh kesehatan Tuhan. Oleh karena itu berikan kepada kami kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami terima daya tahan tubuh yang daripada-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak SMA yang berangkat ke daerah Kuningan. Untuk hari ini melakukan dan merayakan mengucap syukur untuk segala penyelamatan yang Kau sudah berikan dalam dunia ini. Mengadakan Natal di sana, berkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas kami ya Tuhan. Atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hidup kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Engkau gantikan dengan perkara kekuatan yang luar biasa. Ini tangan kami. Biarlah tangan ini adalah tangan yang selalu berhasil. Kaki kami ini Tuhan, biarlah merupakan kaki yang ada dalam jalur daripada-Mu untuk berjalan seperti yang Engkau mau hari demi hari sampai tuntas dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini. Segala berkat yang Engkau terima, Engkau berikan kepada kami, kami terima dengan utuh. Dan kami percaya itu cukup karena Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.